Oke, halo semuanya, aku Kava. Kesempatan kali ini aku bakal ngajarin teman-teman semua gimana sih cara ngerjain soal statika balok Gerber. Oke, langsung saja ke contoh soalnya. Teman-teman bisa lihat di sini, aku memiliki sebuah soal balok dengan bentang sekian, di mana di balok tersebut terdapat dua sendi Gerber, yaitu S1, S2 di antara titik A sampai titik D. Nah, teman-teman mungkin akan berpikir, bagaimana kita mengerjakan soal Gerber ini. Nah, teman-teman bisa membagi bentang total tersebut menjadi 3 bagian sesuai dengan perpotongan dari jumlah sendi Gerber tersebut. Nah, kita bisa memotongnya menjadi 3 bagian. Yang pertama dari titik A sampai S1, kemudian dari titik S1 sampai S2, dan yang terakhir titik S2 sampai titik gede. Nah, teman-teman mungkin masih bingung, titik mana sih yang atau benang bagian mana yang harus kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, kita tuh harus mengerjakan dari yang namanya balok anak terlebih dahulu dibandingkan dengan balok induk. Nah, apa sih yang disebut sebagai balok anak? Balok anak merupakan bagian segmen balok apabila ia dilepaskan dari suatu benang tersebut. Misal dari kita ambil segmen tengah ini dari S1 sampai S2, misal ia tidak ada bagian bentang A sampai S1, tidak ada juga bentang S2 sampai D, ia tidak akan dapat berdiri sendiri. Misal ini dilepas, kita hanya di sini, kan tidak mungkin segmen ini bisa berdiri sendiri. Nah, apa yang disebut balok induk itu sendiri merupakan bagian segmen di mana apabila ia dilepaskan dari bagian sendi Gerber itu masih bisa berdiri sendiri. Misal dari titik A sampai dengan titik S1, apabila kita lepaskan keseluruhan dari segmen yang kita bagi tadi, ia masih bisa berdiri sendiri karena terdapat tumpuan di dalamnya. Sama juga dengan titik S2 sampai dengan titik D. Nah, pertama-tama kita mengerjakannya dari titik segmen balok anak, yakni S1 sampai S2, kemudian balok induknya, yaitu terdapat 2 balok induk, yaitu segmen titik A sampai S1, kemudian segmen titik S2 sampai dengan D. Oke, kita masuk kepada segmen yang pertama, yaitu balok anak. Teman-teman, sekarang kita masuk ke perhitungan balok anak segmen S1 sampai dengan S2. Nah, di sini teman-teman bisa lihat bahwa di segmen ini terdapat aksi berupa gaya P1 sebesar 9 kN ke arah vertikal bawah. Nah, di sini juga terdapat 2 sendi Gerber di sisi kanan dan sisi kirinya, yaitu S1 dan S2. Nah, untuk menghitung nilai dari keduanya, teman-teman bisa asumsikan terlebih dahulu arahnya, mau ke atas ataupun ke bawah, itu sebenarnya bebas. Namun, jika teman-teman nanti mendapatkan hasil yang negatif, pasti asumsi teman-teman terkait arah dari reaksi tersebut keliru dan perlu diputarbalikkan. Oke, teman-teman misal mau menghitung nilai dari S2 terlebih dahulu. Nah, untuk menghitung nilai dari S2, teman-teman bisa menggunakan sigma momen S1 sama dengan 0. Kita lihat, jika acuan kita merupakan titik sendi S1, maka momennya yang terjadi di titik ini adalah ada gaya P1 sebesar 9 kN dengan arah searah jarum jam, maka ia positif. Kemudian dikalikan dengan jaraknya dari titik S1 itu sendiri, yaitu sejauh 2 meter. Kemudian dikurangi dengan nilai dari S2. Kenapa? Karena dia berlawanan dengan arah jarum jam jika kita acukan dengan titik S1, dikalikan dengan jaraknya sejauh 4 meter, sama dengan 0. Kita tahu nilai dari P1 kita yaitu 9, kemudian dikalikan dengan jaraknya 2, dikurangi dengan S2 kali 4, sama dengan 0. 9 kali 2, 18, kemudian 4 S2-nya kita arahkan ke bagian sisi kanan, jadinya positif, 4 S2. Kita dapatkan S2-nya sebesar 18 bagi 4, atau S2 sama dengan 4,5 kN. Dengan hasil yang positif, maka asumsi ke atas kita sudah benar, teman-teman. Oke. Kemudian kita ingin menghitung nilai dari S1 itu sendiri, kita bisa menggunakan sigma momen S2 sama dengan 0. Misal kita acukan titik kita di S2, maka gaya atau momen yang terjadi yaitu yang pertama ada S1
karena searah jarum jam maka positif. Dikalikan dengan jaraknya 4, kemudian dikurangkan dengan momen dari P1 sendiri karena berlawanan arah jarum jam, dikalikan dengan jaraknya sejauh 2. Nah, ini menjadi 4S1, kemudian nilai P1 kita sudah tahu sebelumnya yaitu 9 kali 2 sama dengan 0, kemudian 4S1 sama dengan 9 kali 2, 18, pindah ke ruas sebelah kanan jadi positif, 18, S1 kita dapat 18/4, atau sama dengan 4,5 kN. Nah, di sini teman-teman sudah mendapatkan nilai dari S1 dan S2-nya, ini juga masih sama, ke arah atas, maka asumsi kita sebelumnya sudah tepat. Kemudian kita bisa menghitung momen dan gaya lintangnya. Oke, nah setelah teman-teman dapat nilai dari S2 dan S1-nya, kita bisa kontrol apakah ia sudah benar atau belum. Nah, di sini kontrolnya menggunakan sigma Fy atau jumlah dari gaya vertikalnya sama dengan 0. Sigma Fy sama dengan 0. Di sini ada P1 ke arah bawah, maka kita negatifkan. Kemudian S1 dan S2 ke arah atas, maka positif. Tambah S1 tambah S2 sama dengan 0. Kemudian kita hitung negatif 9, dapat dari sini. Kemudian S1 dan S2-nya sama, 4,5 Newton. Tambah 4,5, tambah 4,5, sama dengan 0. Kemudian jika kita hitung keseluruhan ini, sama dengan 0. Maka kontrol kita sudah oke. Nah, setelah kontrol kalian sudah oke, teman-teman bisa lanjut ke langsung perhitungan gaya lintang, kemudian momennya. Oke, sekarang kita lanjut ke perhitungan gaya lintang. Di sini gaya lintang menggunakan simbol D. Kita menghitungnya dari per titik-titik. Pertama kita ada D untuk S1, ada 2. DS1 untuk pertama dan DS1 untuk yang kedua. Kalau teman-teman lihat, untuk DS1 yang pertama, itu pasti memiliki nilai 0. 0 kN. Kemudian DS1 yang kedua, itu merupakan DS1 di mana terjadi reaksi S1 tersendiri. Maka kita punya nilai dari S1 ke arah atas, yaitu sebesar 4,5 kN. Oke, kita dapat nilai dari DS1, kemudian lanjut ke D untuk titik P1. Sama, ada dua nilai juga, DP1 pertama dan DP1 yang kedua. Untuk DP1 yang pertama, nilainya sama dengan DS1 yang kedua, karena di antara kedua titik tersebut tidak ada perubahan gaya yang terjadi. Maka kita bisa tulis juga sebagai DS1 yang kedua, nilainya sama, yaitu 4,5 kN. Kemudian untuk DP1 yang kedua, itu sudah masuk pada aksi P1 itu sendiri. Berarti kita kumulatifkan DP1 yang pertama, kita kurangkan karena ke arah bawah, P1 sama dengan 4,5 dikurangi 9, maka hasilnya negatif 4,5 kN. Nah, yang terakhir kita masuk ke gaya lintang di titik S2, yaitu DS2, masih sama juga, terdapat dua perhitungan, yaitu untuk DS2 yang pertama, kemudian DS2 yang kedua. Dan karena memang tidak ada perubahan gaya di antara titik P1 dan S2, maka nilainya sama. DS2 yang pertama sama dengan DP1 yang kedua, yaitu sebesar negatif 4,5 kN. Nah, untuk DS2 yang kedua sudah masuk pada reaksi S2 itu sendiri.
yaitu kita kumulatifkan ds2 yang pertama, kemudian karena arahnya ke atas yaitu positif, kita tambah dengan nilai dari S2 itu sendiri sebesar 4,5, kita dapatkan negatif 4,5 ditambahkan dengan 4,5, maka hasilnya 0 kilonewton. Oke, jika nilai awal sama nilai akhir teman-teman sudah 0, maka berarti perhitungan teman-teman sudah tepat. Nah, setelah teman-teman dapat nilai dari DS1, DP1, dan DS2, kita sekarang bisa menggambar diagramnya, yaitu diagram shear force diagram gaya lintang. Nah, pertama di titik DS1. Titik awalnya, DS1 yang pertama yaitu 0 kN, maka di sini, ini kan masih 0, di sini titik 0. Kemudian di DS1 yang kedua, dia naik menjadi 4,5 kN. Anggap saja di sekitar sini, 4,5. Kemudian kita tinjau di titik P1-nya, di sebelah sini. Untuk DP1 yang pertama, karena sama dengan nilai dari DS1 yang kedua, yaitu 4,5, tidak ada perubahan gaya juga, bisa teman-teman lihat di antara keduanya. Kita tarik ke sana, kemudian di sini masih 4,5 kN. Kemudian kita masuk ke DP1 yang kedua, kita mendapatkan nilai dari negatif 4,5 kN, maka ini akan turun sejauh negatif 4,5 di sini. Titik untuk DP1 yang kedua. Kemudian kita tinjau DS2 yang pertama, kita dapatkan nilai negatif 4,5, berarti di sekitar sini masih sama juga, kita tarik garis, negatif 4,5. Kemudian DS2 yang kedua akan berada di 0, di sini. 0. Nah, di sini berarti arah positif, di sini negatif. Teman, sekarang kita masuk pada perhitungan momennya. Perhitungan momen sendiri kita tinjau sama seperti gaya lintang, yaitu per titik. Nah, di sini kita meninjau momen di sebelah kiri titik yang kita acuan sebagai titik acuan. Pertama kita lihat titik S1, MS1. Teman-teman bisa lihat kalau di sebelah kiri titik S1 tidak ada momen apapun, maka kita tulis sebagai 0 kN meter. Kemudian kita tinjau di titik P1, maka kita tulis M P1. Nah, di sebelah kiri titik P1 terdapat sebuah momen, yaitu S1, momen S1 dengan arah searah jarum jam dengan jarak 2 meter. Kita tulis di sini S1 kalikan dengan jaraknya. Kita dapatkan nilai S1 sebelumnya 4,5 kalikan jarak 2, yaitu sebesar 9 kilonewton meter. Oke, setelah dapat P1, teman-teman bisa menghitung atau meninjau di titik S2, yaitu momen S2. Nah, di titik S2 ini, di sebelah kirinya, ada momen dari S1 dengan jarak sejauh 4. S1, kalikan jaraknya 4. Kemudian ada juga momen dari P1, berlawanan arah jarum jam sejauh 2, kita tulis karena berlawanan negatif. P1 dikalikan jaraknya 2. Nah, oke, masih belum cukup, kita lanjut ke bawahnya. S1 sebesar 4,5 kalikan 4. Kemudian dikurangi dengan P1-nya 9 kN kalikan 2. Kita dapatkan nilai dari 18 kurangi 18. Kita dapatkan momen di titik S2 sama dengan 0 kN meter. Nah, setelah dapat nilai dari MS1, MP1, dan MS2, teman-teman bisa menggambar diagram momen itu sendiri atau bending moment diagram. Nah, di titik MS1, di S1 sini, titiknya sebesar 0. Kemudian, nah ini catatan buat teman-teman semua. Untuk perhitungan momen, yang atas itu value-nya negatif dan yang bawah itu value-nya positif. Misal teman-teman dapat nilai sebesar 9 kN di titik P1 positif, maka teman-teman menaruhnya di sebelah bawah. Di sebelah sini sebesar 9. Kemudian untuk
MS2-nya, ini sebelumnya kita tarik garis terlebih dahulu, kemudian MS2-nya sebesar 0 kN, di sini berarti 0, kita tarik juga di sebelah kiri. Nah, sama seperti yang aku bilang sebelumnya, bahwa value di bawah itu positif, maka ini positif. Nah, sekarang teman-teman sudah dapat nilai dari reaksi, kemudian gaya lintang, momen, serta diagramnya untuk segmen balok anak S1 sampai S2.